pikir. Saudara, banyak sekali ayat tentang aku akan memberikan engkau roh yang baru. Aku akan memberikan engkau hati yang baru. Kemudian di perjanjian baru juga Tuhan katakan apa? Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Apa yang diterjemahkan sebagai akal budi di bahasa Inggrisnya mind. Mind itu bicara tentang akal mindset, bicara tentang pola pikir. Mind bicara tentang apa yang dipikirkan di dalam. Ya, dan kita mau belajar sekarang, saudara. Ternyata walaupun kita banyak ditolong Tuhan, banyak ngalami mujizat, keluputan, pertolongan, belum tuh pola pikir kita sudah berubah. Ya, jadi ini yang kita mau belajar supaya kenapa, saudara, ikut ke Kristen, di Kristen itu bukan hanya untuk merubah nasib. Ya, yang lain pun bisa merubah nasib, saudara. Ya, saudara ikut MLM, mungkin kalau sukses bisa dapat mercy, sukses, saudara. Mungkin saudara usaha pun bisa, mungkin ikut seminar-seminar, ya, cara seminar misalnya properti, bagaimana main properti, seminar main saham, bisa jadi kaya, bisa. Saudara, ya, di banyak hal orang bisa menjadi kaya, ya. Tetapi saudara, kekristenan tidak hanya bicara tentang berkat jasmani, tapi lebih berbicara tentang bagaimana manusia rohani. Ya, kalau kita sudah menjadi manusia rohani, saudara, ya, baik Allah itu pasti dijaga oleh Tuhan. Ya, nah, sekarang kita mau belajar sedikit, ya, karena pasti luas sekali sebenarnya. Ini adalah sebagian kecil daripada kebenaran firman, saudara, yang kita mau pelajari pada malam hari ini. Buka Alkitab kita bersama, saudara. Ya, ada satu ayat yang saya tadi disuruh cari oleh Tuhan, makanya saya cari, saudara, ya, karena hamba Tuhan yang tidak pernah sekolah Alkitab itu susah, saudara. Ya, kenapa? Ya, kalau mau cari ayat dia tidak pinter, dia tidak ngerti tentang homiletika, dia dia tidak ngerti tentang pokoknya yang berbau-bau seperti itu. Ya, dia nggak ngerti doktrin, dia nggak ngerti teologi, taunya cuma Tuhan, kau mau ngomong apa? Selesai. Terus nanti jelaskannya bagaimana? Tidak usah tanya. Kenapa? Biarlah Tuhan yang memakai mulut hambanya untuk menjelaskannya. Baik, saudara, saya punya iPad ada masalah sedikit ini. Sudah berapa kali tiba-tiba program Alkitab saya menghilang, saudara. Ya, tidak tahu karena ini iPad bukan buatan Amerika tapi buatan Tiongkok. Ya, ada saudara yang bawa iPad itu buatan Amerika? Tidak ada, semua buatan Tiongkok sekarang, saudara, ya. Dan inilah kenapa buatan Tiongkok yang paling baik. Tapi ada masalah, berkali-kali saya harus install ulang, berkali-kali ada problem, saudara, ya. Itu jadi kadang-kadang ini sekarang mulai ada problemnya, ya. Dari tadi ini kok nggak mau jalan, saudara. Tapi kita mau perhatikan kebenaran firman. Yang bawa Alkitab berapa orang? Yang bawa Alkitab berapa orang? Banyak? Lumayan. Oke, saya akan cari, saudara. Ini sedang hang, saudara, ya. Kacau, tidak jalan. Ya, padahal ini iPad asli, bukan yang palsu, saudara. Ya, ini bukan mito, bukan yang lain-lain, ya. Ini asli, saudara. Tapi dari tadi saya pencet nggak jalan programnya. Ini aneh sekali, ya. Baik, jadi satu ayat, saudara. Ya, saya terus terang kalau saudara lihat wajahnya sangat lelah. Ya, kenapa? Karena kalau khotbah kadang-kadang terus Tuhan mulai bekerja melawat orang itu tersedot habis tenaganya, perlu istirahat yang sangat banyak. Kenapa? Karena secara roh kita disedot habis, saudara, ketika impartasi, ketika mendoakan kesembuhan, itu urapan itu mengalir keluar dan kita pasti merasa sangat kelelahan. Baik, saudara yang bawa Alkitab masih ingat satu ayat tentang suatu hari Daud berpikiran bahwa dia harus melarikan diri dari Saul. Di mana ayat itu? Di mana? 1 Samuel pasal berapa? 1 Samuel pasal berapa? Mari bantu saya. Ini catatan saya lagi hang, saudara. Ya, inilah kelemahannya kalau bawa yang seperti ini. Kalau dulu saya bawa Alkitab kertas itu gampang saya cari, saya tahu sebelah kanan atas, sebelah kiri bawah. Itu cepat ketemu. Kalau pakai gini ribet sekali. 1 Samuel pasal? Oke, kita akan baca, saudara. 1 Samuel pasal maafkan saya. 1 Samuel pasal ke-27 ayat 1. Saya akan baca dengan cepat. Jadi mohon kerjasama, saudara, ya. Langsung dicari dan langsung ditemukan, ya. Jangan sampai tunggu kitab Samuel itu di mananya daripada kitab misalnya kitab Korintus, itu susah ketemunya, saudara. Baik, sudah ketemu? Ayat 1, ya. Tetapi Daud berpikir dalam hati, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul.
Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara perhatikan ya. Sudah berkali-kali Tuhan meluputkan Daud dari Saul, betul? Sudah berkali-kali luput. Tetapi saudara dan saya perhatikan, bahkan berkali-kali mengalami keluputan, mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, dan segala macam. Betul? Saudara lihat, di puncaknya, di awal karirnya, di awal panggilannya, di awal prestasinya, dia langsung mengalahkan Goliat. Betul? Terus, prestasi-prestasi lain, dia menjadi panglima operasi daripada tentara Israel. Ya, di awal dia begitu beriman, di awal dia begitu percaya, di awal dia begitu yakin. Saudara. Kemudian, saudara perhatikan, dia berhasil mengalahkan Goliat di awal sekali, saudara. Ya, kemudian sesudah dengan modal pengalaman itu, saudara, pertolongan Tuhan, modal dan dia diberi kemenangan, ya, kemanapun dia pergi berperang dia menang. Tetapi kemudian, saudara, ya, ketika Saul mulai iri hati, saudara tahu, ya, Saul ini adalah raja yang diangkat Tuhan. Amin. Tuhan kan yang suruh Samuel angkat. Bukan kemudian ada pemilihan umum, kemudian ada gambarnya siapa, kemudian semua mencoblos Saul. Amin. Tidak ada kan? Tuhan yang mengangkat. Berarti apa, saudara? Ya, Tuhan mengangkat dia. Berarti di mata Tuhan orang ini memang layak jadi raja. Amin. Tetapi saudara perhatikan, ternyata iri hati merusak segala-gala dari hidupnya. Amin. Makanya, saudara, ya, segala-galanya itu tidak boleh satu. Ya, saya mau peringatkan banyak di antara kita di sini, apapun yang kita lakukan, ya, tolong tidak selalu di-broadcast, dimasukin internet dan lain-lain. Ya, saya tegas sekali, saudara. Karena kenapa? Keberhasilan orang bisa mendatangkan iri hati orang lain. Betul? Itu kata Alkitab padanya, saudara. Keberhasilan seseorang adalah iri hati orang lain. Ada, saudara. Ya. Terus apa lagi, saudara? Lihat. Saul mestinya, saudara, seorang raja yang memimpin bangsa yang rohani. Betul? Betul. Tapi dia sendiri tidak rohani, kan? Dia pakai semua kuasa, otoritas, terus apa lagi? Pasukan yang ada di bawah dia, bukan untuk berperang mengalahkan musuh, tapi berperang untuk mengalahkan musuh pribadi. Amin. Musuh pribadinya siapa? Daud. Saudara. Berarti apa? Ya. Saya bahas sedikit, kalau kita memimpin dan lain-lain, jangan membawa orang-orang di bawah kita untuk memusuhi orang-orang lain secara pribadi. Bisa ditangkap maksudnya? Karena banyak sekali seperti itu, saudara, saya perhatikan. Kalau si A sudah musuhi si Anu, semua anak buahnya ikut. Si B sudah musuhi Anu, semua anak buahnya ikut. Padahal anak buahnya itu dapat apa ikut-ikutan? Betul? Betul? Tapi anak buah ikut-ikutan Saul, betul? Iya dong. Nah ini makanya kalau yang suka ikut-ikutan seperti itu memang pengikutnya Saul, saudara. Ya, baik. Jadi sekarang saudara dan saya perhatikan di sini, sesudah dia dikejar, diberi keluputan, justru imannya tidak semakin bertumbuh, imannya dari iman awal yang begitu dahsyat bukan bertambah menjadi iman yang lebih dahsyat, tapi menjadi iman yang goyah. Betul? Saudara perhatikan di sini, ketika dia luput dia kemudian berpikir apa? Saudara, saya ulang lagi di sini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya katakan, that I shall now be perished. Saudara, kalau saudara belajar bahasa Inggris, kata will dengan shall itu kata yang berbeda. Kalau dia katakan I shall, berarti aku pasti. Kalau I will, aku akan. Bedanya di mana? Shall itu pasti akan terjadi, will belum tentu terjadi. Ya, tadi saya buka terima bahasa Inggrisnya, dia Alkitab King James pakai kata shall. I shall now be perished by the hand of Saul. Nah, saudara lihat sekarang, ya. Dia diberi kemenangan besar di awal dia punya apa? Panggilan, betul. Ya kan? Diberi kemenangan besar. Tetapi lihat, kemudian dia berperang dengan modal itu, dia menang terus, saudara. Nah, sekarang terjadi apa? Mulai dikejar-kejar oleh Saul. Betul? Dan di satu titik, saudara perhatikan, sekalipun Tuhan tetap meluputkan dia, di satu titik imannya bukan bertambah kuat, tetapi imannya mulai goyah, imannya mulai goncang, imannya mulai menurun. Sehingga dia katakan apa? Bagaimanapun juga suatu hari aku pasti akan mati di tangan
Loh, padahal Tuhan waktu awal janji sama dia waktu dia menerima urapan Samuel, apa yang dikatakan? Janji Tuhan. Kamu akan memerintah. Betul? Kamu akan memerintah. Ya kan, kamu diurapi menjadi. Lah terus kalau dia belum jadi raja sudah mati, tergenapi tidak janji Tuhan? Nah, saudara lihat di sini. Ternyata orang Kristen, sekalipun kita sudah mengalami banyak mujizat, ketika mungkin kita dulu imannya ada di puncak gunung, ternyata bisa suatu hari iman itu ada di dasar lembah. Tolong diperhatikan. Berarti apa? Sekalipun kalau saya tanya, siapa yang pernah ditolong Tuhan? Semua pasti angkat tangan. Amin. Semua pasti, betul. Tetapi lihat, pertolongan, keluputan, mujizat, kemenangan tidak selalu membawa saudara dan saya ke dalam kemenangan lebih lanjut. Kenapa? Ketika pikiran mulai bekerja, mematikan iman. Lihat di sini, saudara. Dia mulai pakai pikirannya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya katakan that David said in his heart. Mulai hatinya berkata-kata. Saudara, perhatikan sekarang. Kalau saya tanya janji Tuhan, saudara bisa sebutkan 20, 30, 40, 50 janji Tuhan pasti bisa. Amin. Dia tidak pernah terlambat, betul? Dia sanggup melakukan segala perkara. Ya toh? Terus apa lagi? Dia datang untuk memberikan kelimpahan. Hafal sekian banyak janji, betul? Dan itu disimpan di hati. Tetapi kemudian sudah masalah demi masalah kita alami, hati kita tidak lagi memperkatakan janji itu, tapi mulai memperkatakan hal yang berbeda. Lihat saudara. Ya, berapa banyak orang tidak percaya janji Tuhan. Ya, tadi sesudah habis ibadah di Solo, ya. Salah satu pimpinan perusahaan ada hadir di situ. Saya sampai kaget loh. Ya, berapa bulan lalu saudara saya ketemu dia, kemudian Tuhan suruh saya menyampaikan 5 hal kepada dia. Kemudian tadi dia salami saya, Pak, 3 nubuat yang Bapak sampaikan itu sudah terjadi, sisa 2 saya sedang tunggu sekarang. Terjadi. Saudara. Nah, sekarang saudara dan saya perhatikan di sini. Ya. Bukankah seringkali masalah dan pergumulan bukan membuat saudara dan saya imannya tambah naik ke atas, tetapi kemudian hatinya yang lebih banyak mulai bicara. Contohnya hati mulai bicara, Tuhan, nunggu apa lagi sih? Rasanya saya sudah taat, rasanya saya sudah nurut, rasanya saya sudah doa, rasanya, betul? Hati kita akan mulai berbicara banyak. Kemudian pikiran kita juga mulai yang aneh-aneh. Alasannya mungkin, mulai mungkin. Sebelum saya kemari, ada satu orang bilang waktu saya masih itu, berapa minggu lalu, dia bilang, Pak, bisa nggak kita makan malam? Ada waktu kosong, kita bisa makan malam. Kemudian dia cerita, Pak, saya mau cerita. Ya. Dia mulai memakai pikirannya yang lama. Iman dengan pikiran bisa sangat berlawanan, saudara. Tolong perhatikan. Iman dengan pikiran bisa saling bertentangan. Contoh, kalau di rumah tangga saudara menikah, diberkati di gereja, tapi sampai hari ini berantem terus, bisa pikiranmu meragukan itu dari Tuhan, betul? Ini bener enggak sih dari Tuhan? Ya toh, tapi kalau rukun, pasti dari Tuhan, amin. Loh, saudara dan saya ternyata kalah sama Ayub. Ayub bilang, apakah kita hanya mau menerima yang baik? Halo? Loh, Pak, masa dari Tuhan ada yang buruk? Ada. Saudara pikir nggak ada yang buruk dari Tuhan? Ada. Tetapi Alkitab bilang segala yang buruk itu mendatangkan kebaikan. Kembali ke sini lagi. Ada waktunya saudara dan saya, ya, segala firman Tuhan, janji Tuhan, ya, yang indah, nubuatan Tuhan tidak terjadi. Bahkan rasanya itu semakin jauh dari suatu kenyataan. Perhatikan, kalau dia sudah jadi panglima, dia sudah menjadi menantu raja, minimal itu sudah sangat mendekati menjadi raja. Betul. Tetapi itu, kemudian dia dimusuhi dan dia tersingkir. Jadi apa saudara? Di dalam proses saudara dan saya berjalan bersama Tuhan, ada saatnya segalanya seperti hampir diraih, tapi kemudian lenyap, tidak ada bekas. Jadi, jangan dikit-dikit bilang, oh iblis merampas berkat saya. Tidak ada suatu berkat yang bisa dirampas oleh iblis kalau itu sudah ditetapkan buat engkau. Selama engkau hidup benar. Tapi Bapak dapat pernyataan, boleh terima, tidak? Baru. Loh, aneh. Betul, saudara? Jadi jangan sedikit-sedikit percaya. Apa? Saudara,
Kalau Tuhan mau kasih kita, iblis bisa halangi kita. Bahkan tapi ada Pak, waktu malaikat itu turun, saudara, membawa berita kepada Nabi Daniel, dia terhalang, betul? Tapi sampai nggak tetap? Sampai tidak malaikat itu? Apa? Kemudian Daniel puasa terus, tidak pernah malaikat itu datang? Sampai, betul? Iya apa tidak? Jadi pasti sampai, udah pikirannya gampang-gampang aja. Jadi jangan selalu membesarkan setan. Ya, saya paling nggak senang orang terlalu membesarkan setan, sudah. Ya, jadi setan itu nggak ada kuasanya kata Alkitab. Betul. Mau ganggu Ayub pun dia mesti minta izin sama Tuhan. Dia bilang apa? Engkau sih memasang pagar, betul? Atas semua miliknya. Dia tahu, jadi aku nggak bisa masuk. Loh, iya apa tidak? Jadi, saudara perhatikan, setan itu kalau masih ada pemagaran Tuhan nggak bisa. Berarti kalau sampai bisa diacak-acak, berarti saudara keluar dari pagar, betul? Gampang kok. Tapi Pak, kenapa masih tertahan sampai saat ini? Coba perhatikan lagi di sini, saudara. Ya. Dia mulai berpikiran apa? Janjimu sih janjimu, betul? Pengurapan terima dari Nabi Samuel yang begitu hebat, iya sih. Tapi secara fakta, betul? Seperti ini keadaanku. Aku terus-terusan dikejar. Aku memang luput, tapi terus dikejar. Saul nggak mati, betul? Jadi saudara, aku memang ditolong mungkin. Aku punya utang, bisa tetap cicil, tapi utang nggak selesai. Aku punya masalah, terus ya aku tetap bisa tahan dengan masalah itu, tapi masalah nggak selesai. Persis seperti yang dialami oleh Daud. Aku luput, tapi masalah nggak selesai. Selama masih Saul hidup, dia tetap akan kejar aku. Saudara, banyak masalah tidak Tuhan segera selesaikan, karena pola pikir saudara dan saya harus dirubah. Dan masalahnya adalah ketika Tuhan mau merubah cara kita berpikiran, cara kita memandang sesuatu, persepsi kita melihat sesuatu, kita kembali memakai manusia lamanya. Ya, saya pun mengalami ketika tantangan demi tantangan. Lah kalau kamu tidak mengalami yang namanya digoncang, tidak mengalami yang namanya masalah, kapan bisa imanmu tambah bertumbuh? Saudara coba lihat ya, orang atlet binaraga itu bukan karena angkat kapas. Betul. Betul. Ada nggak orang kekar luar biasa karena angkat kapas yang top gini? Ada? Nggak pernah keluar ototnya, betul. Kenapa bisa ototnya semua begitu besar? Mereka mengangkat semua yang mungkin orang biasa tidak mampu mengangkatnya. Betul. Jadi otot rohani saudara dan saya juga diproses dengan beban-beban yang sangat amat berat dan berulang-ulang. Halo? Saudara kalau perhatikan, dulu saya suka olahraga. Untuk membentuk otot itu mesti ada gerakannya. Nggak boleh sembarangan, jadi nggak karu-karuan bentuknya, saudara. Mirip kayak sueke. Iya? Nah, kembali ke sini dulu. Kita lihat Daud yang adalah orang hebat. Di awal dia mengalahkan Goliat yang tidak mungkin dikalahkan oleh seluruh prajurit Israel. Dia menang. Ya apa ya? Kemudian jadi panglima, dia menang kemanapun dia pergi. Tetapi lihat, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan belum tentu jadi modal perjalanan selanjutnya, karena pola pikir kita akan membuat kita tidak lagi berjalan menurut kehendak Tuhan, tetapi berjalan menurut pikiran sendiri. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya katakan, saudara, di dalam ini banyak kata yang hilang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, ya. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri, saudara. Jadi tidak ada yang lebih baik. Berarti apa? Pikiranku inilah yang terbaik, inilah jalan keluarnya, inilah. Berapa banyak orang Kristen ketika mereka punya problem, mereka mulai pakai pikirannya memilih dari sekian banyak alternatif, memilih dari sekian banyak pilihan, mereka rasa itulah pilihan yang terbaik, betul? Dan mereka kerjakan. Tolong perhatikan di sini. Saya kan pernah, saudara, ketika rumah saya mau disita bank, pilihan terbaik saya adalah menjual tanah saya yang ada. Tanah kosong saya nggak pakai, saya jual aja, tutup bank, saya nggak pusing. Pikiran manusia itu yang terbaik daripada saya pusing mikir hutang. Jangan sampai saya korban Tuhan berkasih limpahan, saya sendiri punya hutang. Orang akan lihat, dia bohong itu. Pikiran yang terbaik
Ketika saya mau jual, saya berdoa, Tuhan saya mau jual tanah saya, karena inilah harta saya untuk menutupi utang saya, supaya saya nggak berutang. Roh Kudus bilang, tidak boleh jual. Loh, saya terus protes, enak engkau tidak dicari orang bank, aku dicari orang bank. Ya memang benar, saudara-saudara, sekalipun anak Tuhan, kalau berutang nggak bisa bilang, cari bapak saya di surga, minta dia yang bayar. Betul? Pasti saudara bilang, sebentar, periksa dulu, ini panas atau enggak? Betul, sampai ngomongnya gitu. Saudara, ya, Tuhan tidak memberikan saya jual, dan saya tidak melihat alternatif lain bagaimana cara mendapatkan uang. Tetapi kalau dia perintah, dia sudah tahu apa konsekuensinya memerintahkan sesuatu. Betul? Ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, apa Tuhan nggak tahu di padang gurun ada makanan? Tahu kan? Maka ketika mereka kelaparan, Tuhan kasih mana 40 tahun, betul? Pernah kurang nggak mana itu turun? Nggak pernah. Dia tahu setiap yang dia perintahkan kalau kita jalani, itu ada tanggung jawab dia. Tapi masalahnya kita adalah, saudara, kita mau mengerjakan yang kita mau dan tetap meminta dia bertanggung jawab, betul? Tuhan campur tanganlah, Tuhan berkatilah, Tuhan enak aja. Nah, lihat sekarang saudara, sesudah dia mulai memakai pola pikirnya, sesudah hatinya lebih banyak berkata-kata sekarang, dari kata-katanya sendiri, ya, dia katakan tidak ada yang lebih baik. Berarti inilah pilihan yang menurut dia. Saudara, saya ketemu seperti itu, ini kisah wanita, ya, saya cerita. Dia ditaksir beberapa pria. Dan dia pilih yang paling kaya. Normal. Kenapa? Jangan berharap rumah tangga itu selalu rukun. Amin. Pasti ada tengkarnya. Amin. Betul apa enggak yang sudah berumah tangga? Jangan berharapkan seperti di negeri dongeng hidupnya. Betul. Karena engkau juga bukan putri nirmala yang baik hati. Amin. Duh. Iya kan? Jadi pasti ada tengkar, mesti ada perbedaan pendapat, mesti ada tukarannya, betul? Mesti ada diskusi panasnya, amin. Mesti ada sama-sama mempertahankan maunya, betul? Yang selalu ngalah, mana angkat tangan? Yang tidak pernah, iya sayangku, coba angkat tangan. Ada? Saya minta didoakan. Pasti tidak ada. Iya kan? Saudara, terus apa? Dapat yang miskin juga bertengkar, ya kan? Dapat kaya juga bertengkar. Mending yang mana kalau sama ada pertengkaran? Iya tuh, makanya banyak orang bilang lebih baik nangis di Mercy daripada di becak. Iya kan? Habis berantem, aku becak. Iya kan? Lebih enak sopir antar aku pergi. Iya kan? Lebih nyaman. Iya saudara. Nah dia berpikiran secara logika. Kemudian dia menikah. Saudara, suaminya adalah raja hasil bumi. Saudara, puluhan tahun kemudian suaminya habis. Bersih, habis total. Lah, mantan yang naksir dia paling getol itu sukses besar. Sukses besar, saudara. Tapi bagaimana caranya kembali? Bisa? Bisa? Maka kemudian dia berdoa, Tuhan terbitkanlah matahari dari barat sehingga aku menjadi lebih muda. Nggak bisa kan? Betul saudara. Dia memakai pikirannya, dia memilih yang terbaik dan hancur. Saya dengar sendiri dia katakan sama suaminya, aku menyesal menikah dengan kamu. Karena habis. Tapi suaminya diam. Kenapa? Saudara, bersyukur kalau punya suami sedang tidak punya apa-apa. Kenapa? Sehingga saudara marahi, dia bisa terima. Betul, dia sadar, aku sedang tidak punya apa-apa, kiri. Iya, men. Tapi kalau dia sukses sekali, dia bisa, iya. Jadi, saudara, makanya kalau saudara sebagai istri terus tidak berubah, betul? Engkau mau menang terus, maka seringkali suamimu terpaksa digencet seperti itu supaya bisa nerima. Betul? Sehingga kalau kau marah, dia mau bantah, nanti kau serang dia. Lebih baik kayak gini. Betul? Jadi engkau menang terus. Ya, saudara. Tapi kalau engkau ingin dia diangkat Tuhan, ya engkau juga belajar mengalah. Saudara. Kita lanjut. Kembali di sini. Ya. Pikiran lamanya bekerja lagi. Tidak ada yang lebih baik. Aku harus mengungsi. Banyak orang Kristen ditarik tuntunan Tuhan. Banyak orang Kristen walaupun dia percaya setiap langkahku ditetapkan oleh Tuhan, jalan hidup orang benar diatur oleh Tuhan, dia percaya semua ayat itu dia hafal, tapi dia tidak bisa praktek. Dia tidak bisa praktek. Kenapa?
Karena Tuhannya nggak bisa dijak komunikasi. Hanya dia yang kirim pesan ke Tuhan, kirim perintah ke Tuhan. Bimbingan Tuhan, nasihat Tuhan, petunjuk Tuhan, dia tidak pernah dapatkan dengan jelas. Menjadi besar belum tentu menjadi benar. Tapi menjadi besar, cepat atau lambat, pasti jadi besar. Tolong di sana. Betul? Coba, saudara perhatikan. Ingat waktu motor Cina banyak sekali datang ke Indonesia? Banyak tuh orang beli? Betul? Sekarang kalau datang lagi, mau ada yang berani beli? Ya, kenapa? Karena reputasinya, betul? Betul. Jadi apa, saudara? Kalau kita jadi benar, nanti cepat atau lambat kita jadi besar. Tapi kalau kita jadi besar, dengan mengorbankan kebenaran, cepat atau lambat kita hancur. Oke, lanjut lagi. Ketika dia kepepet, ketika Tuhan hanya luputkan, Tuhan hanya tolong hindarkan, tapi tidak selesaikan. Dia mulai lagi memakai pikiran lamanya. Mestinya gini. Tuhan memang mengaruniakan saudara pikiran. Betul. Mengaruniakan saya pikiran. Tetapi kalau engkau sudah hidup dalam roh, pikiranmu tidak lagi diikuti, tetapi apa kata ikuti tanpa pakai otak dan pikiran. Betul? Ya. Terus Pak, bagaimana? Lihat. Ya. Alkitab katakan apa? Kalau benih itu tidak mati, betul? Dia tidak bisa tumbuh. Betul? Lihat. Kalau gandum, saudara perhatikan. Ya. Itu kan kalau yang mau ditanam menjadi benih, ataupun padi, itu mesti ada kulitnya. Betul? Saudara nggak mungkin tanam beras, mati, busuk. Iya apa ya? Harus yang ada kulitnya. Tetapi ketika dia ditanam, kulit itu harus dibuang. Kulit itu tidak lagi berguna buat dia, malah menjadi penghalangnya. Iya apa ya? Iya apa ya? Selama dia tidak bisa memecahkan kulit itu, bisa tumbuh dah dia. Jadi, lihat. Ketika saudara dan saya belum lahir baru benar-benar, belum berjalan menurut pimpinan roh, walaupun mungkin sudah dengar khotbah tentang Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus, saudara sudah bisa berdoa dalam bahasa roh, belum tentu saudara kulit manusia lamanya sudah pecah. Kulit manusia lamanya yang tidak bisa pecah apa? Pola pikir lama, masih dipakai terus. Betul? Pergi cari Tuhan seperti pergi cari pesugihan. Carinya duit melulu, kekayaan melulu. Apa itu? Halo? Loh, semua orang butuh duit. Yang tidak butuh duit angkat tangan. Semua kita butuh. Tetapi Alkitab ajar kita jadi benar dulu semua kebutuhan diberikan. Alkitab katakan apa? Carilah dahulu kerajaan. Saudara lihat. Nanti ditambah. Bahwa berarti Pak, kalau gitu kita ke gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Maaf kalau engkau bukan full timer. Jangan. Kenapa? Ya pendeta tiap hari harus di situ, memang kerjaannya, hidupnya dari situ. Kalau engkau hidup dari perusahaanmu, di perusahaanmu lah. Saya ngomong tegas, saudara. Karena banyak orang bikin kacau. Kenapa? Senin di situ, Selasa di situ, Rabu di situ. Ada, saudara, ada di Surabaya. Perusahaannya tidak dia urus, urusannya pergi ibadah terus. Perusahaannya hancur. Ada. Dia pengusaha, ya dia pergilah hari Minggu. Ada komsel 1 kali setengah dia pergi. Jangan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia jadikan dirinya full timer. Kita punya masing-masing punya tanggung jawab. Alasannya kalau saya pergi terus Tuhan akan ngurus perusahaan saya. Kalau engkau dipanggil, iya. Tapi kalau engkau bilang daripada aku ngurus perusahaan, baik aku pergi doa aja. Loh, itu tidak ada tanggung jawab. Ya, misalnya ibu rumah tangga, daripada aku masak, baik aku ikut tim doa. Pulang, aku tidak masak. Alasanku sama suami, aku pergi pelayanan. Jadi suamiku tidak bisa ngomel. Betul? Berani ngomel dikutuk Tuhan, ini pergi pelayanan loh. Padahal tujuannya karena dia malas masak, dia udah pegel ngurus rumah. Bisa. Jangan berpikiran semua ibu rumah tangga mau ngurus rumah tangga, amin. Loh, banyak juga ibu rumah tangga ngurus rumah tangga orang lain, amin. Jadi lihat kembali di sini. Ya. Tuhan mau menghancurkan pola pikir lama kita dengan cara apa, saudara? Dipepet sehingga apa? Sisa-sisa cara berpikir lama itu keluar kembali. Bukan Tuhan tidak tahu itu masih ada, tapi saudara dan saya tidak tahu kalau itu masih ada. Jadi kalau semua baik, kita punya ekonomi baik, pelayanan kita baik, semua baik dalam arti usaha, kerjaan semua baik, tidak kelihatan buruknya kita.
Ya dong, termasuk apa? Sifat masih menyalahkan Tuhan, sifat masih memberontak sama Tuhan, enggak kelihatan, Pak. Tapi kalau dipepet terus ditungguin, ayo mau apa? Mulai kita berpikiran, aku mau begini, mau begitu, mau begini, keluar semuanya. Iya, Pak ya. Nah, supaya kenapa? Kalau sudah muncul, itu baru ditebas Tuhan. Saudara. Ingat, Tuhan bukan tidak tahu sifat karakter kita, kekurangan kelemahan kita, tapi itu kadang harus ditunjukkan kepada kita bahwa itu masih. Dengan cara apa? Kita dibawa ke keadaan-keadaan yang buruk. Kalau baik, semua kita baik. Amin. Coba semua buruk, masih mau berdoa? Masih mau bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan engkau baik, paling bilang apanya baik. Kalau sama orang lain iya, sama aku belum tentu, betul? Oke, sekarang kita lihat akibatnya. Dia memakai pola pikirnya sendiri. Ya, kita akan lanjutkan sekarang. Satu ayat lagi. Ya. Di dalam kitab yang sama, 1 Samuel pasal 30 ayat ke-6. Ya, 1 Samuel 30 ayat ke-6. Sudah ketemu? Yuk. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan berbuat. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lihat. Ketika dia dikejar oleh Saul, dia tidak menguatkan percayanya. Betul. Dia pakai pikirannya, pilih yang terbaik. Pilihannya, aku harus lari ke negeri Filistin. Aku harus lari ke negeri musuhnya. Iya, Pak ya. Lihat sekarang di sini. Kenapa hal yang sama dia tidak lakukan sebelumnya? Tapi dia lari. Akibat dia lari, saudara perhatikan di sini. Dia hampir kehilangan semua orang yang ikut dia. Iya apa tidak? Bukan hanya kehilangan semua orang yang ikut dia, keluarganya, istrinya, semua juga hilang kan? Kata Alkitab. Bahkan orang-orang yang ikut dia bukan lagi menjadi pendukungnya, tapi orang-orang itu siap membunuh dia kan? Lihat. Akibatnya sangat fatal. Yaitu dia kehilangan segala-galanya. Nah, perhatikan di sini. Justru pada saat dia sudah kehilangan semuanya, Alkitab katakan Daud menguatkan percayanya kepada. Lihat. Kalau engkau dan saya terus-terusan sulit bertumbuh rohaninya, sulit bertumbuh percayanya, akan Tuhan bawa engkau dan saya. Sama sekali tidak ada satu orang pun yang bersedia menolong kau dan saya. Saya ulang lagi. Kalau engkau dan saya masih tetap tidak percaya, masih tetap bantah, masih tetap pakai pola pikir lama, pertimbangan, pilihan-pilihan kau pilih-pilih maumu dan kau kerjakan menurut apa yang terbaik, Tuhan akan bawa engkau dan saya kehilangan segala-galanya. Sehingga baru, oh Tuhan, ku percaya. Perhatikan. Berapa banyak umat Tuhan perlu benar-benar dinolkan benar-benar supaya kenapa? Belajar benar-benar percaya, belajar benar-benar kuat imannya kepada Tuhan. Kenapa? Pelayanan tidak mengharapkan duit. Kalau pekerjaan, kalau saya habis khotbah dapat duit, itu pekerjaan saya, bukan pelayanan saya. Ya, jadi pelayanan apa? Ya sudah, aku cuma berharap ke Tuhan. Selesai. Saya bilang, Pak Patris, Pak rasanya aku mau tak serahkan. Biar anak Ibu Dewi punya duit, bisa undang yang gede-gede. Sedangkan di tempat kita pelayanan nggak bisa ngundang, dia nggak ada duit. Saya ngomong begitu. Ya, jadi tadi siang pun kami melayani, saudara. Mereka ada kasih persembahan ya, paling sekitar 200 ya, segitu. Mereka cuma mampu ya segitu. Saya nggak pernah ambil. Kenapa? Memang mereka tidak mampu. Ya kan? Tapi begitu kami keluar tadi mau ke mobil di tempat parkir, si orang Jakartanya ngomong, Pak, 5 yang Bapak nubuatkan loh ya, 3 udah terjadi Pak. Terus ada berkat. Saya kasih Bapak tunai atau transfer? Saya bilang transfer aja. Saya repot bawa uang. Aku nggak berharap. Kenapa? Wah, nanti kalau pelayanan di si Dewi lumayan nih gede. Saya mau pergi ke tempat di mana orang tidak bisa bayar. Supaya itu berbentuk pelayanan, bukan pekerjaan. Dan Tuhan nggak buta.
Tuhan tidak buta. Awal kita buat doa malam tidak ada persembahan. Ya, awal sekali hanya 3 orang yang memberikan persembahan. Saya sendiri menanggung biaya hotel saya, transport saya, si Edi, ya, untuk WL dan semua Edi yang tanggung. Kemudian satu lagi Ci Ros sama Ci Lani itu nanggung makan. Hanya kami, tidak ada yang lain. Kemudian belakangan mulai ada yang tergerak dan tergerak. Terus apa? Rugi nggak? Nggak rugi. Kenapa? Kalau kita tulus sama Tuhan, nggak pakai hitungan, Tuhan nggak ada hitungan sama kita. Kalkulatornya Tuhan bilang, aku matiin kalkulatornya. Kenapa? Kau nggak pakai kalkulator sama aku. Tuhan membalas kita menurut perbuatan kita. Saya nggak sangka, saudara, pimpinan perusahaan begitu besar di Jakarta tadi muncul. Terus saya khotbah, saya memang berarti, loh, dia datang. Tuhan tidak pernah berikan saya visi untuk membuat gereja. Gereja urusannya sendiri, persekutuan urusannya sendiri. Ya, kita tidak mau saingan sama si A, si B, si C. Kita tidak saingan. Kita tugasnya cuma memusuhi iblis, tidak memusuhi orang. Makanya saya seringkali, saudara, saya paling tidak senang dimasuk BlackBerry. Saya paling tidak senang dimasuk internet. Ya, kalau saudara lihat ada foto saya di internet itu tidak seizin saya. Ya, saya nggak suka publikasi. Biar Tuhan pakai saya membuat orang buta melihat. Tuhan pakai membuat orang yang stroke pertama lumpuh total, ya, lumpuh ini. Terus stroke kedua 3 bulan sudah tidak sadar kembali. Aku tidak pernah muat di YouTube di mana. Kenapa? Itu Tuhan yang kerja, ngapain aku ngaku-ngaku itu aku yang buat? Kalau mau jadi terkenal gampang, saudara. Banyak Tuhan suruh saya lakukan mujizat. Kembali ke sini. Perhatikan di sini. Pola pikir lama kita adalah apa? Tuhan bekerja, kita ikut terkenal. Tuhan melakukan mujizat, kita merasa karena kita. Itu namanya maling. Kurang. Saya nggak mau hadir. Kenapa? Nanti kalau syukuran, itu loh saya didoa no Pak. Aku yang terkenal lebih daripada Tuhanku. Hebat banget. Betul, terus mau masuk surga, Tuhan bilang, ngapain sainganku masuk sini? Betul, iblis saja aku tendang. Amin. Tapi saudara seringkali kalau lihat-lihat gitu senang kan, berharapnya ke pendeta itu. Amin. Amin. Dia doakan saya sembuh, dia saya harus datang karena dia bisa lakukan. Amin. Tuhan bilang, jangan ada Allah lain. Oke, kembali ke sini. Kembali ke sini. Dia pilih yang terbaik. Sehingga apa? Sekian lama penderitaannya, bukan dia keluar dari penderitaannya, malah semakin parah penderitaannya. Betul? Waktu dia menderita, gua adulang 300 orang datang ke dia. Betul? Minimal ada teman. Amin. Lah sekarang orang-orang ikut dia semua mau membunuh dia. Dan keluarganya juga, istrinya juga hilang. Diculik kan? Sekarang kembali ke sini. Kalau Tuhan belum berhasil merubah pola pikir saudara dan saya, masih terus-terusan pakai pola pikir manusia lama, saudara dan saya perlu dinolkan sama Tuhan. Supaya kenapa? Tidak ada lagi pilihan terbaik. Yang ada cuman, ya sudah, aku percaya. Ya sudah, aku semakin menguatkan imanku kepada Tuhan. Selesai. Tapi selama masih ada pilihan, dan saudara memakai pilihan-pilihan itu, hati-hati. Makanya kenapa banyak orang masalahnya tidak pernah selesai. Pergumulannya tidak pernah beres. Dia tidak pernah merubah cara berpikirnya. Saya mau beritahu saudara dengan jelas satu hal ya. Kalau engkau sedang diproses Tuhan, apapun yang engkau kerjakan akan gagal. Saya mau beritahu. Ya, tapi kalau engkau sudah keluar dari proses, apapun yang engkau kerjakan jadi. Ya, saya ketemu banyak orang, mereka sedang diproses, mereka coba kerja ini untuk apa? Alasan tanggung jawab. Alasan apa lagi? Saya kepala rumah tangga. Bagaimana anak saya? Bagaimana? Apa Tuhan tidak tahu kalau saudara dan saya punya tanggung jawab? Tahu apa enggak? Apa Tuhan tidak tahu kalau saudara jadi kepala keluarga harus kasih makan itu sekian mulut tiap hari? Tahu. Tapi kita kemudian memakai begini, coba begini. Selama pola pikir manusia lama kita belum berubah, tidak pernah ada masalah yang benar-benar dituntaskan dalam hidup.
Betul? Dari mana kemudian ayat ini dia menguatkan kepercayaannya? Dia sudah tidak bisa berharap kemana-mana, betul? Amin. Kenapa? Kalau dia balik ke Filistin pun, saudara perhatikan ketika dia mau ikut sama raja agak mau pergi ikut sama raja itu, mau pergi perang, raja dia bilang jangan begitu. Semua panglima nggak suka sama kamu, betul? Udah nggak bisa lagi. Ketika semua jalan tertutup, itulah cara kadang-kadang cara satu-satunya supaya saudara dan saya hanya berharap ke Tuhan, hanya percaya Tuhan, tidak percaya pilihan terbaik otak kita. Tapi kita harus bersikap benar. Bersikap benar apa? Motivasi yang benar. Ya kan? Dia keluar. Ternyata berapa hari kemudian dia telepon saya. Ya, dia mengatakan, aku untung lo miliaran. Loh, untung dari mana? Loh kan waktu Bapak khotbah di Pertamina, Bapak bilang dolar mau naik. Saya langsung keluar, saya telepon anak buah di kantor, segera tuker hari ini juga. Dapat 2 miliar. Tapi terus saya tidak bilang, Maliaki 3 ayat 10. Nggak boleh. Kenapa? Lah dia mau diberkati Tuhan, ya sudah, dia punya bagian. Jangan ini pembocor rahasia Tuhan. Mana? Rahasia Tuhan tuh mahal, amin. Nggak boleh, saudara. Makanya ketulusan kita, lihat saudara ya. Kerajinan, ketekunan kita akan membawa kita ke puncak. Tetapi karakter kita yang benar saja yang akan membuat kita bertahan di puncak. Karakter yang salah akan membuat kita hanya sebentar hancur. Saya sering, Pak, mau nanya ya. Terus nanti saya kasih, Pak. Kalau saya bilang maaf, bawa uangmu. Aku bukan pendoa bayaran. Ya, aku bukan pendoa syafaat, kasih duit rajin doa, sorry. Nah. Jadi apa? Karakter kita membuat kita tetap di puncak. Saul di puncak, no? Naik. Amin. Karakter yang jelek menghancurkan dia, betul? Membuat dia turun terus sampai di. Jadi, saudara dan saya sudah tekun cari Tuhan, sudah rajin ibadah, ya toh? Amin. Rajin baca firman, sudah banyak nurut firman, itu akan membawa saudara dan saya naik. Pasti. Tetapi karakter yang tidak dibentuk akan membuat saudara dan saya tidak lama di situ, akan hancur kembali. Kalau pikirannya apa? Kesempatan menjelaskan, jelaskan saja supaya semua betul. Kata Tuhan pembelamu, kenapa kau buat pembelaan? Betul. Loh. Ya saudara. Khotbah pertama pun di sini, wah di BBM ramai luar biasa, betul? Sudah, tidak usah diurus. Kenapa sih? Kita ini memang suka cari gara-gara, saudara, betul? Betul, saya nggak suka saudara. Berapa banyak saudara disuruh mematikan cara berpikir yang lama, mematikan merenungkan pilihan ini, pilihan itu, pilihan ini harus begini, harus begini. Saudara yang pertimbangkan sendiri, tapi sampai hari ini berapa banyak kita masih memakai pikiran seperti itu. Akibatnya adalah Tuhan perlu semakin mengosongkan kita. Akibatnya adalah saudara dan saya akan dibawa semakin rendah dan semakin kehilangan. Jadi sebelum itu terjadi, minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta ampun. Ini stop Tuhan, ini stop Tuhan cara berpikir lama. Itu mama dapat cerita gini tentang Pak Syed. Saya bilang terserah lah. Ya. Saya bilang terserah. Kenapa sih diurus? Betul. Jelas toh anjing menggonggong kafilah sudah yang gonggong itu apa? Sudah urus. Hebat. Saudara manusia kok. Betul? Ya nggak? Nah, jadi kalau pikiran lama, lain lagi. Betul? Langkongku orang sana asli bisa main nih. Saudara. Iya tuh, pikiran lama. Tapi kalau pikiran baru, ngapain aku urus buang-buang waktu? Kalau pikiran yang baru, kalau hati baru, kalau hati lama, panas sekali, saudara. Itu diusir katanya. Loh, kali mati diusir loh, saudara, dari tempat lama. Coba. Wah, diusir. Wih, kecemu kali mati, saudara. Ini memangnya kita ini anjing guguk, kalau diusir-usir. Betul, saudara. Ya?
Baik, jadi sekarang berhenti pakai pikiran alternatif ini, pilihan itu. Halo? Tuhan, kalau dalam keadaan seperti ini aku masih pakai otakku, aku minta ampun. Kenapa? Saudara dan saya tidak bisa memakai pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, kata firman Tuhan. Betul? Terus apa lagi? Benih itu kalau tidak jatuh dan mati, tidak jadi banyak. Iya apa tidak? Jadi apa? Kulit manusia lama kita adalah pola pikir lama kita. Itu kulitnya. Mentalitas lama kita, karakter lama kita, itu kulit yang melindungi kita, menjaga kita sebelum benar-benar kita sampai dipimpin Roh Kudus. Pola pikir saudara tetap juga Tuhan pakai, betul? Loh, coba jalan rame, saudara enggak ada pikiran normal, saudara jalan aja mobil ngebut. Itu kan enggak gawat, betul? Cerit, duar, selesai. Ya dah, terpaksa pendetanya belikan peti. Betul. Nah, jadi saudara, sekarang mungkin ada beberapa di antara kita sedang berharap pertolongan, sedang berharap janji Tuhan digenapi, sedang berharap apa yang saudara dan saya terima dulu itu terjadi. Tapi kalau kondisinya semakin terjepit, kondisinya hanya diluputkan tidak selesai, hanya dilewatkan hari demi hari tapi tidak tuntas, jangan lagi terus-terusan cari jalan keluar dengan otak. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah. Karena kenapa? Tuhan men-set up, saudara. Tuhan mengatur suatu kondisi di mana kemudian disitulah Dia mau membuat kita bisa berubah. Jangan percaya, terima impartasi hati yang baru. Omong kosong. Hati yang baru itu terus-terusan dirubah, bukan langsung terima. Ya, terus karakter yang baru itu bukan disirami minyak. Saudara, berubah Anda, diproses terus dengan masalah, dengan pergumulan, melihat respon kita terhadap masalah dan pergumulan. Jadi kembali di sini. Pak, kenapa tambah berat? Kenapa? Nah, kalau selama masih pakai otak, tambah berat. Tapi kalau pakai iman, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Saudara tahu Tuhan itu sangat malu kalau dipercaya? Saudara tahu? Tapi kalau kita ragu, Dia sangat marah. Ingat waktu Musa, Tuhan bilang apa? Musa, bawa tongkatmu, betul? Terus katakan, betul? Katakan kepada gunung batu itu mengeluarkan air. Musa emosi, ambil tongkat, dipukul, keluar tetap, betul? Tetap keluar air. Tetapi kemudian apa? Kau tidak percaya padaku, betul? Saudara, kembali deh. Maksudnya Tuhan mau saudara dan saya memakai pola pikir yang baru. Kalau saudara baca bukunya Joyce Meyer, pola pikir kita lah memang daerah perangnya iblis. Masuk ke pikiran kita, mau percaya enggak, mau taat atau tidak, mau benar-benar atau mundur, itu semua di dalam sini. Lah kalau sudah dirubah, Tuhan yang kuasai, iblisnya terus mau ngapain? Halo? Kayak Rasul Paulus, dia bilang apa? Aku tidak lagi mengingat yang di belakangku, aku meninggalkan semuanya, terus aku berlari kepada Tuhan. Terus mau bagaimana lagi kalau orangnya sudah gitu, iblis nggak bisa halangi dia lagi. Tapi kalau aku maju, tapi kalau sulit aku mundur lagi. Aku tunggu waktu, kalau sudah reda aku maju sedikit. Betul? Kristen gitu toh? Ya apa ya? Lihat deh. Pola pikir yang baik, kita mau. Tapi Pak, saya dikasih otak. Justru otak itu yang ingin dirubah pola pikirnya oleh Tuhan. Selama tidak bisa dirubah, didikan akan terus berlanjut. Saya ulang, supaya saudara tidak nyesel. Ya, kemarin tadi di jalan saya cerita, saya hamba Tuhan yang dulu suka peperangan rohani. Saya suka karena saya setiap masuk satu kota, saya tahu tempat keramatnya di mana tanpa spiritual map. Ya, saya masuk kota, saya nggak sebut dan nanti jadi nyebar kemana-mana. Begitu saya masuk kota itu, penguasanya udah nunggu saya di gerbang. Saya ngomong sama pendetanya, Pak, itu di perbatasan sana tadi itu penguasa. Ya, saya
lihat. Iya. Dia berdiri di atas kira-kira 5 meter. Saya bilang sama mereka, ada sesuatu di atas itu. Seorang seorang tinggi besar berbaju kuno sedang di atas, dia sedang suruh saya menyembah dia. Ciri-cirinya gimana, Pak? Gini. Oh, itu penguasa Gunung Sumbing. Mereka tahu karena mereka juga suka peperangan. Saya bilang tuh, dia suruh saya sembah dia. Saya katakan, kamu mau disembah? Sorry ya, hanya Yesus yang layak disembah. Terus saya bilang, di kota ini ada nggak sebuah sungai mengalir dan di situ terlalu banyak arwah karena tempat pembantaian? Oh ada, Pak, zaman Jepang di sini, Pak, tempat pembantaian. Banyak sekali penduduk dibantai di pinggir tebing sungai itu, dibuang. Aku nggak perlu perhitungan medis. Saya nggak ada yang benar-benar bertobat secara spektakuler. Aku dulu suka peperangan. Sejak itu saya sadar, memang peperangan kita melawan penguasa-penguasa di udara, betul. Tetapi kalau saudara dan saya nggak dilatih benar-benar hidup benar, saudara dan saya nggak ada senjatanya. Saudara dan saya nggak ada kuasanya, walaupun tengking-tengking, maaf. Betul, anak imam sekewa ada kuasanya, walaupun anak imam nggak ada, walaupun juga pakai nama Yesus nggak ada kuasanya. Saudara, seorang pendoa harus peka sama Tuhan. Seorang pendoa harus punya mata yang bisa lihat ke alam roh, baru dia bisa jadi pelihara. Kalau dia nggak pernah bisa lihat alam roh, terus dia main ngap, itu nggak terjadi. Nah, makanya banyak orang mereka tidak dipanggil oleh Tuhan jadi pendoa, mereka kami penjaga kota. Lu nggak bisa lihat apa-apa, suruh jadi penjaga, gombal. Betul? Coba kalau orang buta suruh jaga mobil, bisa nggak? Ijaz, tolong jagakan saya mobil. Baik. Dia sendiri nggak lihat. Terus ngapain? Terus apalagi dia buta dan tuli, betul? Nah, makanya harus dilatih yang namanya penjaga kota, pendoa menara itu harus punya penglihatan, punya karunia, bisa dengar dan melihat. Bukan, kami penjaga kota, jaga apanya? Banyak orang Kristen itu terlalu bangga kalau dia dikasih gelar-gelar dan tugas-tugas. Dia nggak tahu, saudara main-main sama setan. Setan bukan untuk dia main-mainkan. Ya, saudara, makanya nanti beli bukunya Fengki Maukar. Ya, merebut tahta Tuhan. Apa saudara beli? Supaya saudara belajar. Dia survei orang-orang yang suka perang-perang gitu biasanya mati kanker, mati kecelakaan. Saudara, matinya nggak normal. Kenapa aku dulu suka begitu? Aku tuh berdiri di sini, rohku bisa pergi di bawah Tuhan. Kurang apa? Saya punya doktrin perangi. Asal mau bikin KKR di satu kota, perangi tempat keramat. Enggak banyak. Kenapa? Ketika rohmu sudah diikat oleh sebuah doktrin, rohmu akan selalu mendapat pernyataan untuk menguatkan doktrin yang kau terima, dan itu seringkali bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena rohmu sudah menjadi sangat terbuka. Halo. Makanya kalau saudara ada ikut doktrin, bukan ikut Roh Kudus, kan selalu begitu kemana-mana ada dulu bawa palu kecil, menghancurkan kuasa gelap. Ngapain pakai yang kecil, bawa yang gede untuk mecahin batu itu saudara kemana-mana, betul? Oh, tukang batu. Amin. Iya enggak, saudara? Saya enggak menghina karena aku dulu mantap orang yang suka melakukan peperangan seperti itu. Kami pergi tempat-tempat keramat, tempat yang ditakuti. Saya kan pelayanan desa. Ada orang buta, Tuhan bilang di atas gunung ini ada sebuah batu berbentuk kursi. Saya tanya orang kampung, di atas ini apa? Tempat bertapa. Suka peperangan, suka. Saudara tahu, orang yang bisa menguasai dirinya melebihi seorang pahlawan yang merebut. Jadi peperangan yang paling dahsyat lebih daripada merebut kota itu menguasai diri. Banyak orang perang tapi tidak bisa menguasai diri. Jadi sekarang kalau masalah janji Tuhan belum tergenapi, nubuat Tuhan belum terjadi, ya dong. Jangan terus mulai mencoba cari jalan keluar sendiri. Aku cuma menyerahkan.
Jangan bilang, aku tidak bertanggung jawab, jadi aku ini goblok. Yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada yang dari dunia. Yang bodoh dari Tuhan lebih daripada yang berhikmat dari dunia. Saya pun kalau khotbah saya cari sebentar, aku buka konkordansi, aku buka ensiklopedia Bible lah, aku punya semua, saudara. Ya, aku buka di internet, di laptop saya, macam-macam program, saudara, untuk mengartikan ayat dari bahasa Ibraninya, saya punya semua. Tapi aku tidak pernah pakai. Kenapa? Terserah kau mau ngomongnya apa gitu lah. Ini hambamu. Sudah. Jadi sekarang berhenti pakai ini. Berhenti izinkan ini ngomong terus. Kenapa? Hatiku tenanglah, percayalah, hatiku sabarlah. Bisa bilang begitu. Terus pikiranku, jangan nyari jalan sendiri ya, jangan mikir-mikirkan jalan keluar ya. Terus percaya aja sama Tuhan ya. Masa orang punya uang stres? Banyak orang punya uang juga bisa stres. Dolar naik ya bingung, aduh simpenan saya jadi turun. Kalau enggak ada naik turun, kayak enggak urus, aku enggak ada. Gitu, saudara. Iya enggak? Lebih tenang yang enggak punya kan? Iya dong. Wah, pencurian. Nah, apa yang dicuri kalau enggak ada? Iya dong, saudara. Amin. Loh, orang yang enggak punya lebih enggak takut maling, cuma lebih takut sama masa depan. Amin. Amin. Orang yang punya enggak takut masa depan, tapi takut sama maling. Loh, sama-sama tetap punya masalah. Jangan berpikir iblis hanya bisa mengganggu orang miskin, tapi terhadap orang kaya dia tidak mempan. Salah. Justru dia mengganggu Ayub yang kaya, betul? Dia tidak mengganggu yang miskin kan? Kenapa? Karena yang miskin pun tidak usah diganggu, sudah sangat terganggu. Baik. Jadi siapa yang merasa, saya orangnya, kita mau berdoa. Tuhan, ampuni, aku cari jalan keluar sendiri. Tuhan, ampuni pikiranku masih kupakai, hatiku masih banyak bicara. Bukan firman, bukan janji Tuhan yang keluar, tapi hatiku bicara mencari jalan keluar. Hatiku bicara sedang mencari pilihan yang terbaik menurut aku. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siapapun anakmu yang sedang dalam beban pergumulan dan saat ini sedang memikir-mikirkan jalan keluar, Tuhan mampukan mereka menghentikan pikiran itu. Mampukan mereka hanya percaya. Mampukan mereka hanya percaya. Tidak merenungkan, mencari jalan keluarnya sendiri. Jangan sampai Tuhan habiskan semua, baru mau belajar percaya, baru mau benar-benar berharap kepada Tuhan. Tolong anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan. Tolong anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan. Tolong anak-anakmu. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Saya minta naikkan satu pujian, Tuhan akan beracara sesudah kita naikkan satu pujian. Kita mau memuji sungguh-sungguh. Tadi Roh Kudus bilang naikkan. Tuhan sedang mau kita memuji. Saya nggak tahu habis itu dia mau apa.
Lawat kami semua. Pemberitaan firman lawatan umum sudah. Sekarang lawatan pribadi ya Tuhan. Jangan kau balik ke surga sebelum kau memberkati kami. Jangan kau kembali ke surga sebelum Tuhan lawat kami.
Baik, hamba akan sampaikan. Biar umatmu tahu bahwa mereka diperhatikan Engkau. Biar umatmu tahu tidak ada satu orang pun yang kau tinggalkan. Biar umatmu tahu Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kami. Walau kami sering merasa ditinggalkan, walau kami sering merasa Engkau tidak ada di sisi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Buka mata. Saudara, waktu kita menyembah berdoa, saya melihat ada kumpulan rambut cukup banyak. Kalau saya lihat rambut itu pasti rambut wanita karena cukup panjang dan rambutnya halus-halus. Ya, saya mau tanya, saudara, saya nggak ada lihat di sini wanita yang botak. Ya, tapi yang saya mau tanya adalah, adakah anak Tuhan yang hadir di sini? Ya, memang belakangan ini mengalami kerontokan rambut yang sangat mengkhawatirkan. Di sini kenapa rambutnya? Ya. Ya. Saya melihat rambut yang banyak berserakan di bawah. Terus apa yang harus dilakukan? Betul? Makanya saudara, ibadah itu selalu terbagi menjadi dua. Satu, lawatan umum berupa firman Tuhan. Kedua, lawatan khusus berupa pernyataan Tuhan. Kalau saudara konsentrasi, saudara bisa dapat banyak berkat. Kalau saudara dan saya punya hati lembut, saudara bisa dapat banyak berkat dari firman Tuhan. Tapi kalau hati keras, nggak ngerti, ruwet. Tapi kalau lawatan pribadi, saudara ngerti, nggak ngerti, saudara konsentrasi, nggak konsentrasi, akan terima. Itu bedanya. Ya, makanya, saudara, kalau kita ibadah itu mesti apa? Ada firman dan ada pernyataan. Kenapa? Rasul Paulus kan bilang, kiranya kalau kamu berkumpul ada yang menaikkan pujian, betul, ada yang memberikan pengajaran, ada yang menyampaikan pernyataan Tuhan, ada ayatnya semua. Tapi zaman sekarang yang terjadi tiap ibadah cuma firman Tuhan, selesai kolektor pulang. Saudara, tidak Alkitabiah. Tidak seperti yang ditulis Alkitab. Kalau engkau berkumpul ada yang mempersembahkan mazmur. Ya kan? Ada pengajaran firman Tuhan, tapi juga ada pernyataan-pernyataan Tuhan. Nanti saudara cari di kitab Korintus, ada. Ya, makanya setiap selesai firman Tuhan kita izinkan, ayo Tuhan kau bicara. Aku sudah selesai bicara, giliranmu sekarang. Engkau mau lawat satu persatu. Saya nggak tahu dia di belakang situ, saudara. Ya saya pikir model rambutnya begini. Ya waktu nyembah kok rontok banyak sekali gitu. Ya saya lihat rambut di lantai itu banyak sekali. Berarti itu kan rambut rontok. Sekarang kita mau berdoa buat dia. Kemo. Betul? Berarti ada kanker. Betul? Saudara tahu roh kanker itu roh apa? Salah satu roh maut adalah jenis roh kanker. Karena saya pernah berhadapan dengan roh itu di kota ini. Ada satu orang, dia di bawahnya dia punya servis sepeda motor. Saya lupa jalan apa. Itu istrinya sudah kena kanker. Kemudian kita doa. Roh itu tiba-tiba ngomong. Bukan Roh Kudus. Roh yang membuat orang itu kanker tiba-tiba ngomong. Dia harus mati. Dia harus mati. Saya katakan, dia anak Tuhan. Nggak boleh kau matikan. Kelihatan itu roh, saudara. Ya, ada berapa orang yang menemani saya waktu itu pergi rumah orang itu. Karena waktu kita doakan tiba-tiba ada satu roh muncul. Dan di belakang wanita itu. Dan roh itu ngomong, dia harus mati. Dia harus mati. Sampai hari ini, saudara, angka kesembuhan kanker sangat rendah. Karena roh kanker itu adalah salah satu roh maut. Roh yang bertekad harus mati. Ya. Kita doa. Usir dia pergi roh itu kembali. Terus saya tanya yang nganter saya, ke arah ke sana ada tempat apa? Kok roh itu datang dari sana? Oh, tempat Pak di situ.
Dari satu itu tempat itu datang menyerang dia. Sesudah itu saya dengar sembuh. Tapi saya tidak pernah ke sana, ya, dan tidak pernah ada lagi yang ngajak saya ke sana. Bersyukur kalau dokter sudah nggak didatangi pasiennya, berarti manjur betul. Betul? Daripada dia bolak-balik datang, berarti nggak manjur. Betul? Betul? Atau dia tidak datang karena tidak manjur sama sekali. Iya kan? Jadi dia nggak mau datang. Saudara, Tuhan kasih lihat rontok. Terus mau diapain sekarang? Amin? Masa bisa kanker sembuh? Ya terserah Tuhan toh, nek mau sembuh. Gampang toh. Jangan bilang saya tidak diurapi untuk penyakit kanker. Tidak ada urapan untuk penyakit kanker. Tidak ada di Alkitab. Saudara cari pun penyakit kanker tidak ada tulisannya. Betul. Betul. Tapi kalau Tuhan kasih lihat rambutnya sudah rontok semua, sekarang kita mau berdoa supaya itu stop. Bisa enggak? Nah, Tuhan suruh kita doa, masa dia main-main sama kita? Betul. Loh Pak, kok percaya sekali sih sama Tuhan? Nah itu loh yang namanya orang sudah diproses. Bisa? Bisa? Kalau sudah diproses beda. Yuk, sekarang kita berdoa buat dia sungguh-sungguh. Yang tidak yakin jangan ikut doa. Tolong perhatikan. Engkau doakan orang sakit dan engkau tidak yakin, saya tidak nakut-nakuti. Penyakit itu bisa pindah kepadamu. Makanya saya sering ngomong orang tidak dilatih peperangan rohani. Jangan ikut-ikutan peperangan rohani. Engkau bisa hancur. Kenapa? Tidak dilatih, ikut-ikutan. Tidak ngerti main perang. Kalau engkau tidak bisa lihat musuh, jangan ikut perang. Apa yang kau tembak? Kalau engkau tidak diberi karunia penglihatan, jangan ikut-ikutan. Kita pasukan apa? Buta dan tuli. Pasukan pengemis, bawa tongkat. Gombal. Saya ngomong keras, saudara. Saya tidak nyinggir siapapun, tapi saya kasihan lihat orang yang kemudian hancur ketika mereka ikut-ikutan. Iblis bukan untuk dipermainkan. Tolong perhatikan. Ya, butuh satu malaikat yang kuat untuk mengikat dia, kata firman. Betul? Jangan main-main. Oke, sekarang kalau aku yang tumpang tangan, ya, terus dia jadi baik, saudara bilang, wih asem top. Nanti kalau dia datang lagi bulan depan, saya ajak teman-teman saya. Betul? Asem yang terkenal. Betul? Yesusnya di mana? Belakang sana. Betul? Aku tidak mau doain dia. Supaya kenapa? Supaya engkau tahu hasil doamu dan hasil doa saya sama kalau didoakan dengan iman. Ayo sekarang arahkan tangan ke sini, doakan sungguh. Sungguh-sungguh, saya tidak doa. Kiranya engkau dimuliakan. Kiranya engkau ditinggikan ya Tuhan. Kiranya perbuatan-perbuatanmu yang ajaib dimasyurkan, keperkasaanmu diberitakan ya Tuhan, kuasamu diperlihatkan ya Tuhan. Ikarala ya lama singkinara ya lama, ipapaku singkiri raya lama sik raya lama, inna raya lama sik. Raya lama sikina raya sikara raya lamu si papapu sikiri. Dimasyurkanlah namamu, diceritakannya kebaikanmu, dipujinya keluhuranmu ya Tuhan. Kau dengar doa anak-anak. Kau dengar doa anak-anak. Kau dengar. Kau dengar. Apa yang aku lihat di dalam tubuhnya seperti sebuah wadah. Itu kalau bukan dari Tuhan, wadah itu harus hancur. Supaya tidak ada yang ditampung di wadah itu dalam nama Tuhan. Tuhan mengatakan kami diberi kuasa untuk memukul mundur musuh. Maka dipukullah mundur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh maut ini. Firman Tuhan mengatakan, hai maut, di mana kuasamu? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Silakan duduk kembali. Saya dikasih lihat Tuhan sesuatu yang ada di tubuhnya. Sebuah wadah, sebuah tempat seperti gelang. Ya, yang jelas saudara, itu pasti bukan dari Tuhan. Untuk apa wadah itu? Menampung. Ya. Saudara, kanker bisa berbentuk seperti monyet, seperti monyet kecil. Kanker bisa berbentuk seperti kalajengking yang menempel di tempat kanker. Kalau secara, kalau itu ditengking kemudian kita lihat itu pergi, orang itu pasti sembuh. Tolong perhatikan. Ya. Terus Bapak lihat apa tadi? Saya lihat wadah itu. Berarti ditaruh wadah dan diisi di dalam. Karena diisi penyakit tidak enak, betul? Betul. Nah, jadi kita sudah berdoa buat dia. Selanjutnya, sudah urusan Tuhan, kau doakan aja, kau pikirkan. Kenapa? Terus sembuh enggak ya? Enggak usah doa kalau ragu, gitu aja. Kok susah sih? Banyak orang nggak bisa doakan, piye Tuhan, piye? Bukan urusanmu dan urusan saya, supaya kenapa? Kalau dia sembuh, namamu dan nama saya tidak pernah dipermuliakan. Kalau itu bukan pekerjaanmu dan pekerjaan. Jangan dipikirkan, piye ya Tuhan, piye ya. Nggak usah, tugasmu dan saya cuma sampai mendoa. Terus sisanya urusan Tuhan, sudah. Supaya kenapa, saudara? Kalau dia sembuh, kita tidak menjadi bangga. Betul? Kalau kemudian masalah menjadi lebih parah, kita tidak menjadi kecewa. Terus kalau kemudian tidak terjawab, kenapa? Bagaimana, Pak? Berarti dia tidak beriman waktu didoakan. Bukan. Bukan, tidak bisa pakai nama Yesus sembarang. Sudah? Kita sudah meminta. Sekarang silahkan Tuhan yang lain. Sudah, gitu aja. Ya doa lagi yuk. Sampai jam 10 ya kita selesai ya. Ojo kemalaman, belum makan. Ya, belum makan. Ini semua belum makan. Tadi dari Belora, saya, Pak Trisno, Pak Lukas, sama Cik. Hamba lihat dompet. Kenapa dompet ini Tuhan? Hamba lihat dompet laki-laki, bukan tas wanita. Kenapa dia Tuhan? Terus? Maksudnya? Hamba lihat dompetnya, hamba lihat jelas dompet laki-laki. Apa maksudnya Tuhan Yesus? Iya, Bapak. Maksudnya apa Tuhan? Amin. Saudara, saya melihat dompet laki-laki. Ya. Dompet laki-laki sama perempuan kan beda bentuk, betul? Betul? Terus si yang punya dompet ngomong, "Sampai kapan, Tuhan? Sampai kapan Tuhan dompetnya kayak begini? Sampai kapan?" Mana orangnya yang selalu bertanya, "Sampai kapan Tuhan begini terus?" Nih, dompet yang kosong tuh sampai kapan? Dompet yang cuma isinya segini sampai kapan? Mana orang? Terserah saudara, mau ngaku kita doa, mau ngaku bawa pulang masalahmu. Kalau sombong, saya tegas sama saudara. Saya tidak karang ketika nyembah, loh kok dompet laki? Terus ada apa Tuhan sama dompet laki ini? Tuhan bilang, dia selalu bertanya, sampai kapan cuma segini-gini aja Tuhan dompet itu. Bukan dompet wanita. Terserah, mau didoakan, angkat tangan, tidak usah berdiri. Mau didoakan hanya angkat tangan, tidak usah datang kemari. Tidak ada. Sini kan lakinya tidak banyak. Tidak ada. Tidak ada. Bukan. Laki-laki ini, dompet laki-laki. Sampai kapan begini-gini terus Tuhan? Loh. Halo. Tidak mau didoakan? Tidak mau. Tuhan sedang suruh saya berdoa. Saudara,
Kalau saudara di antar saudara yang punya beban masalah maju dan didoakan, itu bukan kairosnya Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Ada yang terjawab? Ada, tapi belum tentu. Pasti sebagian besar tidak terjawab. Karena itu manusia yang suruh maju. Tapi kalau Tuhan yang menunjukkan, dia dengar keluh kesahmu tentang dompet sampai kapan, saat gini terus Tuhan. Terserah, mau enggak? Halo. Laki-laki. Bapak maju ke sini. Kadang Tuhan kasih saya lihat isinya jumlahnya berapa. Sering sangat. Ya. Sudah berapa lama Pak kondisinya sama ya gitu. Sampai kok gini terus ya Tuhan. Berapa? Bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya. 30 tahun saudara ekonominya sama. Saya di proses Tuhan 16 saja rasanya teler. Syukur-syukur tidak gila. Saya sampai hari ini masih normal itu syukur saudara. Kenapa? Proses Tuhan itu pilihannya cuma 2. Kenapa? Nek gagal jadi gila, betul. Nek berhasil jadi tergila-gila sama Tuhan. Itu saudara. Kangen sama Tuhan kenapa? Karena waktu di padang gurun hanya Engkau milikku. Betul, hanya Engkau yang peduli aku, hanya Engkau. Betul. Lama-lama dikeluarkan pun hanya Engkau. Tapi kalau tidak lurus, stres dan gila. Ya, boleh saya lihat dompet itu Pak? Saya nggak akan sebut jumlahnya. Ya, saya tidak akan sebut jumlahnya. Tapi engkau tidak akan pernah menemukan nilai yang besar di dompet. Belum lihat. Ini menghadap ke bawah. Tuhan tadi kasih saya lihat mata uang yang terbesar di dalam dompet ini apa. Saya tidak menghina dia, saya tidak mempermalukan dia. Ya, kadang saya tulis kalau saya bawa HP, kadang saya tulis di HP nilai terbesarnya sekian, terus saya buka, baca cocok. Sudah 30 tahun hanya seperti ini terus kondisi ekonomi. Saudara mau 30 tahun terus seperti itu? Ginilah, punya gaji 5 juta dari 30 tahun yang lalu, mau? Mau? Nggak mau tuh. Karena 5 juta 30 tahun lalu besar sekali. Sekarang nggak ada artinya 5 juta itu. Betul? Betul? Maaf Pak ya, saya belum lihat. Tidak ada 50-an ribu kan di dalamnya. Buka aja sekarang kita lihat. Tidak ada nilai satupun yang besar di dalamnya. Saya izin Pak. Ini semuanya. Itu STN. Tidak ada 50-an kata Tuhan. Yang paling besar 20. Tuhan bilang dia tidak punya 50-an satu lembar. Dan tadi Tuhan kasih lihat bagian putih daripada dompet ini. Ini Pak. Ini bagian yang putihnya yang Tuhan kasih saya lihat dalam dompet. Tapi ini belum mati Pak. Makanya ya, Tuhan bilang tidak ada 50-an, dia punya 20-an. Tapi Tuhan bilang tidak punya 50-an. Kalau Tuhan bilang dia dalam kekurangan, dia tidak hanya butuh didoakan. Betul? Betul? Banyak orang Kristen, orang kurang cuma didoakan. Tuhan bilang kalau engkau melihat saudaramu dalam kekurangan dan engkau tidak mengulurkan tangan, di mana kasih Allah? Betul? Tidak usah kita ngomong yang yang muluk-muluk. Kita penuh dengan kasih, omong kosong. Tuhan bilang dia kekurangan. Bapak pernah cerita sama saya? Pernah konseling sama saya, tidak punya duit? Saudara lihat sendiri.
Kecuali dia pernah tunggu saya di depan, dia cerita dia tidak punya duit, mungkin. Dia tidak pernah cerita apapun sama saya. Tapi Tuhan bilang 50-an pun dia tidak punya. Ternyata dia memang punya hanya 20, 50 tidak. Aku belum buka tadi dompetnya karena dompetnya menghadap ke situ. Kan tadi saya bukanya menghadap ke saudara begini kan. Dari sini nggak kelihatan apa-apa kalau dari sini. Saya minta kantong persembahan. Saya minta kantong persembahan. Kita mau memberkati saudara kita. Bapak tidak berharap, tapi kita mau melakukannya. Saya harap Bapak tidak tersinggung. Saya harap Bapak tidak salah paham. Masa saya dibongkar cuma punya uang segini ditunjukkan depan umum. Untuk membuktikan bahwa Tuhan tahu persis isi. Saya tidak mengintimidasi engkau dengan perkataan beri yang terbaik. Saya tidak mengintimidasi engkau tanya Tuhan berapa. Itu omong kosong semua. Karena pendeta yang ngajar itu pun belum tentu bisa dengar suara Tuhan. Saya hanya mau mengatakan kepadamu, beri tanpa duka dan paksa. Semua persembahan perjanjian baru adalah persembahan sukarela. Jangan beri sampai engkau kebanyakan. Kau kasih 100 rupiah pun itu persembahan. Kau kasih 500 rupiah pun itu persembahan. Berapa engkau rela, bukan berapa harus lebih banyak dari sebelah. Oke. Saya tidak akan berdoa buat persembahan. Tadi saya sudah berdoa, saya beritahu saudara mengutangi Tuhan. Hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita seperti tadi yang dikatakan. Dia tidak bawa uang dari surga. Kalau uang dicetak di surga pasti tidak laku di bumi. Betul? Tanda tangan Allah Bapa, Tuhan Yesus tidak laku. Tuhan bilang, "Nak, aku tidak bawa tunai. Aku pinjam dulu ya uangmu." Kerelaanmu bagaimana? Sudah? Sudah siap semua? Jangan nanti lama ditunggu-tunggu. Cariin terus yang paling kecil. Ya, pokoknya saya cari sih yang paling kecil dah. Kalau rela paling ditunggu. Supaya nanti lama sekali kita tungguin ya. Sudah? Sudah semua? Baik. Dimulai dari sini saja. Ya, cepat saja. Cepat sekali ya. Kita masih panjang acaranya, saudara, ini sampai jam 10. Lebih cepat, tolong yang dilewati angkat tangan supaya tahu bahwa terlewatkan. Sudah? Tidak dikurangi. Ya, tapi saya minta ini dihitung sebelum diserahkan. Ya, karena kan tidak sopan tumpano suruh hitung dewek. Itu tuh kasih orang tidak ada sopan santun, saudara. Ya, mohon dihitung di belakang dengan beberapa ibu dan tolong langsung kemudian dibawa kembali. Terima kasih. Saudara, inilah yang mengatakan apa? Gunung yang tinggi diratakan, lembah ditimbun, supaya ada keseimbangan. Kami tidak meminta untuk memperbesar pelayanan. Ya, baik, kita akan berdoa sementara itu dihitung. Bapak masih ada waktu belasan menit. Mungkin masih ada yang tidak engkau lawat, engkau tolong, engkau bela. Mari Tuhan. Mari Bapa. Mari Roh Kudus. Mari.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah. Ada lagi Tuhan. Ada lagi Bapa. Ada lagi Roh Kudus. Hamba dengar Tuhan, itu kacamatakah yang dibutuhkan? Kacamatakah itu Tuhan? Atau kaca rumah, kaca nako? Mari Tuhan. Amin. Saudara, ada seorang wanita di sini yang membutuhkan kaca baru, kacamata baca baru. Mana orang? Saya tidak ulang berkali-kali. Ada seorang wanita di sini yang sedang butuh kacamata baru untuk baca. Mana orangnya? Tolong maju. Bisa maju? Cukup kuat? Atau kalau nggak sakit duduk saja di sana? Duduk saja di sana? Duduk saja di sana? Iya. Sudah terkumpul berapa semuanya? Sudah berapa lama itu yang di belakang ibu kacamatanya? Sudah nggak cocok, sudah berapa lama? Ya? Tapi sudah nggak pakai kaca lagi? Sudah lama? Maksudnya gini, dulu pernah pakai kacamata baca? Loh, terus kenapa butuh kacamata baca sekarang? Maksudnya? Baik. Ya, terus? Sudah berapa lama hilangnya? Sebulan? Belum sebulan? Saudara, kacamata baca kalau yang branded ya, itu sampai belasan juta. Betul? Betul? Saya pun kadang pakai yang riben-riben yang asli itu mahal-mahal. Ya. Itu berapa juta, ya. Kalau kacamata biasa berapa sih? Yang cukup bagus loh, jangan yang congkok punya 20.000 tuh, jangan. Dosa kalau kasih. Tuhan tidak pernah kasih anak-anaknya yang kelas gitu. Jangan, ini ya terima dari Tuhan. Najis, itu bukan dari Tuhan. Ngawur, 20.000 dari Tuhan. Apa? Sudah. Oke, sekarang kalau 500 saja cukup nggak Bu kacamata itu? 500.000 cukup nggak kacamata itu? Iya. Ewi, tolong segera maju, dibawa, kita mau serahkan supaya dilihat, kita tidak kurangi, kita tidak ambil sepeser pun, kita serahkan semua. Supaya yang memberi tahu uang itu dipakai apa. Ya, kita harus jangan kalah sama Philip, terang terus dan terus terang. Ya, semuanya berapa? Ya. Oke, jadi semua dibulatkan jadi 2,5. Ya, jadi ya, mulai hari ini ada 50-an dan mulai hari ini. Ya, Tuhan berkati, tolong disimpan. Rasanya ketebelan nek dimasukkan di dompet itu. Ya, sebagian saja dimasukkan, silakan kembali. Ya. Sekarang ada anak Tuhan yang butuh kacamata. Kenapa saya tahu wanita? Karena Tuhan kasih lihat kacamata model untuk wanita. Makanya saya bilang seorang wanita. Beda kan kacamata laki-laki sama. Oke. Saya butuh cuma 500.000 aja. Saya butuh 5 orang dah, cepet-cepet, ayo cepet. Cepet-cepet. Silakan duduk kembali. Yuk. Saya butuh 500.000. Cepat. Kalau sudah, sebentar ojok kamu terus. Sudah? Oke. Terserah berapapun, kalau lebih kita tetap kasih. Semuanya saya nggak hitung. Bapak mau suruh kami lakukan apa lagi? Mau memberkati lagi anak-anakmu yang kekurangan? Tambahkan, lakukan lagi bersama-sama semua. Tuhan, kami tahu orang yang pemurah tidak akan pernah kekurangan. Tuhan bahkan mengatakan ada orang yang menimbun, menghemat tapi tidak bertambah kaya. Tetapi ada orang yang memakainya terus-menerus tapi tidak kekurangan. Iya Bapak. Amin.
Satu orang membutuhkan satu tas untuk taruh Alkitab, taruh apa kalau di gereja. Mana orang itu? Saya sedang menunggu orang itu. Engkau sedang membutuhkan sebuah tas itu. Ya, kalau dia pakai tas seperti itu, ya biasanya sih cewek. Ya, kan jarang laki-laki tuh pakai yang di sini terus jalan. Mana orangnya? Mana orangnya? Mana orangnya? Halo, malu? Enggak lah, aku punya uang beli. Terserah, saudara. Mana orangnya? Saya sudah ulang 3 kali. Saya melihat seseorang membutuhkan sebuah tas, bukan dompet, tapi sebuah tas. Tidak yang besar sekali itu, ya. Mana orang? Mana tasnya, Tante? Tante butuh tas, Kak? Tolong ditanya, Tante butuh tas. Siapa yang di sana tolong tanya, butuh tas? Oh, bukan. Siapa orangnya? Loh, siapa orangnya? Siapa tahu tiba-tiba Tuhan gerakan dan Chanel 35 juta loh. Jangan pikir yang murah-murah. Mana orangnya? Tantenya sudah duduk dulu. Mana sih orang yang sedang membutuhkan tas itu untuk bawa Alkitabnya, bawa apanya? Mana dia? Tuh, ini kok diem? Mana? Mana Alkitabnya? Saya tanya dulu, mana Alkitabnya? Iya? Enggak bawa. Lah terus sekarang bawa tas apa? Dibawa ke sini dulu dong, kita mau lihat tasnya. Loh, tasnya kan sudah ada. Loh, ini tas apa bukan sih? Ini tas. Terus kenapa butuh tas yang baru lagi? Yang lebih? Iya. Oke. Ya, dia butuh yang lebih besar. Memang dalam penglihatan saya dia butuh yang segitu. Oke. Tas biasa-biasa sampai gue sudah habis. Amin. Kalau di Mangdu, gocak. Ya, adiknya Menggo, Mangdu namanya, Mangga 2. Nih, daerah sini saya enggak tahu daerah mana itu. Ya. Saya cuma butuh sampai gocing aja lah, saudara. Ayo saya minta enggak usah 1-2 orang, saya minta 50 aja. 50 kali berapa sih jadi 7. Saya butuh 7 orang, enggak boleh lebih dari itu. Ya, cepat nabur. Cuma 50-an, enggak boleh bawa lebih dari 50-an. Yuk, 2. Sudah tercukup? Kalau sudah cukup, sudah. Sudah semua? Ini pego. Oke. Tolong dihitung, ya. Tolong dibantu hitung. Oke, kalau ada lebih tidak masalah, kita akan berikan semuanya. Tolong besok dibeli langsung. Jangan dipakai untuk yang lain aja dah. Nggak boleh. Ya, kalau sudah itu. Ya, tolong dihitung, kita masih mau berdoa. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Bapak mungkin yang terakhir sebelum ibadah ini tutup. Iya Bapak. Iya Bapak. Mari. Amin. Baik, yang terakhir saudara, tiba-tiba di depan saya di sini, ya, ada sebuah meja dalam penglihatan roh, ya, sebuah meja besar, dan itu tumpukan uangnya, saudara tolong perhatikan, mejanya segini tinggi, tumpukannya segini. Itu dalam penglihatan roh, saya tidak mengarang. Kemudian apa yang aneh, saudara? Ini meja kan, tumpukannya segini tinggi sekali. Terus apa? Itu turunnya selembar lewat. Selembar jatuh. Saya bilang, kok Tuhan selembar? Tuhan bilang, pelit! Maksudnya apa?
kenapa dalam banyak hidup kita, itu dalam hidup kita jatuhnya berkat Tuhan sedikit. Padahal segini tinggi itu uang, meja segini, saudara. Saudara bisa bayangkan meja segini besar, ya, uangnya tumpukannya segini. Itu sudah ngomong miliar-miliar. Tapi tuhnya selembar turun ke depan, selembar turun. Terus saya bilang, kok gitu Tuhan? Tuhan bilang, maksudnya apa? Kenapa banyak umat Tuhan tidak mengalami kelimpahan? Karena mereka hidup dengan bukan nabur sembarang nabur. Tolong perhatikan ya. Karena banyak orang nabur sembarang nabur malah tambah miskin. Iya. Maksudnya, setiap engkau digerakkan Tuhan, setiap engkau rasa disuruh, nurut saja. Walaupun mungkin engkau dan saya belum berkelimpahan, belum kaya, masih butuh, belajar nurut. Supaya kenapa? Itu tidak jatuh satu lembar demi satu lembar. Tapi Tuhan bilang nih semuanya. Saya tidak sedang mengarang. Ketika saya mau doa, penutup Tuhan kasih lihat itu meja segini besar. Dan tumpukannya tinggi sekali. Tapi satu lembar turun, satu lembar turun. Jadi mulai hari ini, jangan pernah menunggu sampai engkau berkelimpahan baru bisa menolong orang. Jangan menunggu sampai engkau punya banyak sekali baru tergerak membaginya. Tidak akan pernah engkau bisa bagi kalau engkau punya. Tapi berilah sekalipun engkau lagi butuh. Berilah sekalipun engkau dan saya tidak berkelimpahan. Itu kunci menjadi orang-orang yang diberkati secara materi. Ya, sudah Pak? Ya, semuanya 550 sudah lumayan. Ya, paling sampai gua sudah dapat, ya toh. Jadi tolong besok